Oke guys, di sini aku ada servisan 3 unit HP Samsung. Keluhannya sama ya semua ya. Jadi botlop atau gimana ya? Nggak bisa ke menu ya pastinya. Jadi sering dibilang the botlop ya. Nah, jadi di sini kasusnya sama, cuman di sini kerusakannya beda-beda ya. Jadi bisa kita, pokoknya kalian simak saja videonya. Di sini kita cek terlebih dulu untuk Samsung M31. Di sini aku lepaskan, lalu aku pasangkan lagi soket baterainya, dan di sini aku colokkan chargernya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat saat kita colok charger, di sini hanya muncul tanda petir, dan saat kita lepaskan colokan chargernya, coba kita lepaskan. Nah, tanda petirnya nggak hilang ya. Sekarang kita coba di Samsung Galaxy Mega. Nah, ini ya, coba di sini kita cek dulu, kita lepaskan baterainya. Tetap nggak hilang ya. Nah, dan kalau untuk Samsung Mega biasanya memang ini HP agak zaman dulu ya. Jadi bukan persenan biasanya, bukan persenan, maksudnya bukan tanda petir ya, tapi seperti baterai yang nge-loading ya. Dan saat dilepaskan chargernya juga nggak hilang ya untuk tanda baterainya. Nah, kalau untuk yang ini Samsung Note 3 ya. Nah, kalau untuk Samsung Note 3 ini kerusakannya ada di program ya. Kenapa bisa dibilang program? Karena seperti ini ya, coba kalian, pokoknya sekalian simak aja videonya. Kenapa ini bisa aku bilang program? Karena di sini logonya bisa sampai Samsung ya, bukan tipenya ya. Nah, seperti ini ya contohnya, coba di sini aku hidupkan untuk Samsung M31 ini. Nah, ini tipenya ya yang hidup Galaxy M31 ya. Bukan di logo Samsung ya. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk Samsung Note 3 ini masih bisa sampai ke Samsungnya ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri kalau hanya program ya. Dan kalau seandainya HP, kalau cuman program, coba di sini kita colok charger. Di sini biasanya keluar persenan ya. Ntar kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada tanda persenan baterai yang masih bisa terbaca ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri program. Dan satu lagi ya, kalau seandainya biasanya memang program, biasanya untuk masuk ke hard reset bisa ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita lepaskan. Di sini kita tekan secara bersamaan untuk tombol power, tombol volume atas, sama tombol home-nya. Nah, sampai keluar menu reset ya, seperti ini ya. Nah, biasanya ini disebabkan karena softwarenya ada yang rusak. Beda ya kalau untuk Samsung Galaxy M31 sama Samsung Note 3 nya ya. Jadi kalau sejenis Samsung Note 3, kalau seperti ini sebenarnya tinggal kita wipe data ya. Sebenarnya biasanya langsung bisa ya. Cuman di sini karena kita belum ada konfirmasi sama pemilik HP, jadi di sini aku nggak berani ya langsung wipe data, takutnya yang punya HP ntar kaget ya. Beda ya kalau untuk Samsung M31, coba di sini kita hard reset ya dengan volume bawah sama tombol power ya. Apakah bisa masuk menu reset atau enggak ya. Nah, mati. Nah, cuman langsung hidup ke Samsung Galaxy M31 lagi ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi ini bisa dipastikan kerusakannya ada di bagian CPU ya. Sama ya kalau untuk Samsung Meganya. Untuk Samsung Mega sama Samsung Galaxy M31 kerusakannya ada di CPU ya. Kalau untuk Note 3 ini program ya. Untuk cara mengatasinya ya, pokoknya kalian simak ya videonya sampai selesai. Nanti di video ini kita kasih tahu semuanya. Nah, jadi pertama-tama di sini kita lepaskan ya soket-soketnya. Jadi di sini mesinnya kita angkat. Jadi kalau kalian ya, HP kalian kalau mentok, dihidupkan mentok di logo Samsung ya, seandainya Samsungnya A10 atau A20, biasanya mentoknya di tipenya ya, Samsung A10 atau Samsung A20 ya, nggak hanya di Samsungnya ya.
Nah, sini kita lepaskan dulu semua kamera-kamera yang ada di sini ya. Dan biasanya kalau untuk CPU, biasanya ciri-cirinya juga kalau kita colok charger, biasanya cuman muncul logo petir ya. Dan kita lepaskan colokan chargernya tetap lengket ya, logo petirnya sudah bisa diperkirakan bagian CPU MC-nya rusak ya. Oke guys, jadi di sini, nah ini kalengannya ya, ini kalengan, di dalam kalengan ini terdapat CPU sama MC ya. Jadi di sini aku lepaskan dulu pelapis penahan panas ya. Jadi masih banyak ya pengguna HP kalaunya botlop di bagian logo itu pasti pikirnya atau perkiraannya pasti program ya. Sebenarnya enggak ya. Jadi CPU MC kalau rusak biasanya ada hampir sama ya, hampir sama seperti program. Sebenarnya bukan program ya, tapi di bagian IC-nya ada yang rusak. Nah, untuk memastikan bahwa ini CPU-nya atau MC-nya yang bermasalah, coba di sini kita rehot ya. Biasanya kalau CPU atau MC yang bermasalah, biasanya kita rehot dengan blower dengan suhu panas 450 derajat Celcius untuk setelan anginnya 0. Biasanya berhasil ya. Nah, di sini kita pastikan blowernya memang berfungsi ya. Kita coba. Ini untuk rokok aja hidup ya. Nah, sekarang kita tembakkan blower. Tapi sebelum kita tembak blower, kita kasih plug ya. Jadi fungsinya plug ini biar panasnya lebih maksimal lagi ya. Dan untuk memadatkan timah-timah yang ada di komponen-komponen di dalamnya. Biasanya kalau memang CPU atau MC-nya yang rusak, biasanya kalau kita blower seperti ini, HP-nya bisa normal lagi ya. Oke, kita jeda sebentar. Baru kita tembak lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu direndam ya untuk blower atau pemanasannya, jangan terlalu direndam. Jadi kita ada jeda-jedanya gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Gak usah. Oke, coba kita blower lagi. Cukup ya. Jadi di sini ini sangat panas ya. Jadi kalau masih dalam keadaan sangat panas, jangan langsung dipasang. Mending kita dinginkan. Nah, ini sudah bisa dipegang ya. Jadi di sini videonya memang sudah aku jeda untuk pendinginan mesin. Jadi sekira sudah bisa dipegang, mungkin baru bisa kita coba kita pasang seperti ini ya. Nah, dan biasanya ini seandainya bisa ya, seandainya bisa sudah normal. Ini sebenarnya nggak cuman seperti ini ya, sebenarnya ini hanya memastikan bahwa CPU atau MC-nya yang rusak. Biasanya kalau kita ingin lebih awet ya, biasanya kita ganjel di bagian MC CPU-nya. Coba kita colok charger ya. Kalau seandainya kita colok charger, ada persenan baterainya keluar, artinya memang fix ya, kerusakannya ada di bagian CPU. Bentar ya. Nah, tadi kan cuma tanda petir seperti ini aja ya, nggak bisa keluar persenan. Coba sekarang, nah seperti ini ya. Sekarang persenan baterainya sudah bisa keluar saat kita colok charger. Jadi ini fix ya, kerusakannya ada di bagian CPU. Coba sekarang kita hidupkan. Nah, dan biasanya dihidupkan, biasanya setelah Samsung M31 seperti ini tulisannya, biasanya baru keluar. Nah, ini ya, jadi kita rehat di bagian belakang.
Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya kalau bootloadnya cuma tulisan Samsung seperti ini, biasanya baru bisa diperkirakan bagian program ya kalau seandainya di Samsung seperti ini. Tapi ini kayaknya bisa ya langsung bisa hidup sampai ke menu tanpa harus kita program. Karena kerusakannya bukan di program atau software ya. Jadi kerusakannya ada di bagian CPU MC. Nah, ini ya. Jadi fix ya, HP ini kerusakannya ada di bagian CPU MC. Nah, kalau buat teman-teman kalau ingin lebih awet, biasanya kalengannya dilepas ya, baru kita pasangin ganjel di bagian dalam seperti di dalam ini. Biasanya awet ya. Biasanya kalau tanpa ganjel cuma di rehot seperti ini biasanya nggak awet ya. Paling biasanya diperkirakan mungkin 1 minggu bisa balik lagi ya penyakitnya. Cuman di sini aku nggak bisa ya terlalu lama ya untuk bikin video ini. Mungkin jika kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa isi kolom komentar ya. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar apa yang kalian ingin tanyakan. Oke bosku, jadi ini fix ya. Kalau kerusakannya seperti tadi, fix kerusakannya ada di bagian CPU MC. Jadi bukan program ya. Meskipun kalian program berpuluh-puluh kali nggak bakalan berhasil karena kerusakannya lain ya. Nah, jadi bosku yang sudah nyimak video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat, semoga kita semua diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.